Proses perceraian antara Tamara Blesinski dengan Teguh Rafli semakin hari semakin menghadapi kerikil tajam. Setelah sidang terakhir pada tanggal 16 November lalu, beberapa materi yang disampaikan dalam sidang sepertinya berhembus sampai keluar sidang. Entah siapa yang memulai, tahu-tahu sudah beredar kabar bahwa selama ini Rafli melakukan penyimpangan seksual. Tamara merasa tersiksa dengan hal itu baik secara lahir maupun batin. Rafli sendiri menunjuk mertuanya sendirilah sebagai orang yang pertama kali mempublikasikan persoalan itu. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Rafli diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya Tamara. Cece Kirani Sabtu lalu melahirkan anak pertamanya. Ratna Listi menggelar acara akekah anak keduanya. Ebet Kadarusman dapat kejutan dari teman-teman di hari ulang tahun. Dewi Huges ubah penampilan. Dan Lisa Arianto akan melanjutkan kuliah. Pemirsa, belakangan ini muncul sebuah berita yang cukup memalukan bagi Rafli. Bayangkan saja, Rafli diduga mengidap kelainan seksual. Dan hal inilah yang membuat Tamara tersiksa secara lahir dan batin. Lalu siapakah pemirsa yang bisa menghembuskan kabar tidak enak itu? Rafli menyebut nama Ibunda Tamara sendiri. Nah, pernahkah Ibunda Tamara mengeluarkan statement seperti itu? Pemirsa, mari kita saksikan liputannya. Proses perceraian antara Tamara Blesinski dengan Teguh Rafli semakin hari semakin menghadapi kerikil tajam. Setelah sidang terakhir pada tanggal 16 November lalu, beberapa materi yang disampaikan dalam sidang sepertinya berhembus sampai keluar sidang. Entah siapa yang memulai, tahu-tahu sudah beredar kabar bahwa selama ini Rafli melakukan penyimpangan seksual. Tamara merasa tersiksa dengan hal itu baik secara lahir maupun batin. Rafli sendiri menunjuk mertuanya sendirilah sebagai orang yang pertama kali mempublikasikan persoalan tempat tidur tersebut. Setahu saya itu nggak boleh gitu ya, ngomongin urusan tempat tidur. Alhamdulillah sebelum pergi pun baik-baik, maaf gitu, nggak ada permasalahan itu gitu. Sehingga dan saya juga bingung saya coba perhatikan yang di press conference ataupun di gugatan berbeda gitu. Nah sekarang mengenai ini kok beda gitu. Apa nih, saya sampai sekarang saya juga bingung. Ya sedih dong ya pasti. Makanya saya bilang ini cerita itu cerita yang sebenarnya gitu. Dan bukan apa-apa gitu. Dipikirin nggak sih gitu. Mungkin ini untuk menghantam atau mungkin memojokkan saya gitu. Lah, ibunya nggak pernah bicara apapun. Apakah Anda pernah punya bukti bahwa Ibu Ida itu mengatakan sesuatu tentang Rafli? Waktu ditanya bagaimana Rafli, Anda lihat sendiri, jawabnya cuma itu. Jadi kan saya pikir dari mana kata-kata itu Rafli bisa bilang ibunya itu tidak etis untuk bicara gitu. Dugaan kelainan seksual yang diderita Rafli itu memang menjadi isu paling panas di balik proses perceraiannya dengan Tamara. Pihak Tamara menolak dituduh Rafli sebagai pihak yang menghembuskan kabar memalukan itu. Sementara Rafli khawatir kabar miring tentang dirinya tersebut sampai ke telinga Rasya, anaknya. Saya tahu nih ada tujuan maunya pisah gitu. Saya mempertahankan. Tapi apa ia harus merisikokan semua gitu. Yang itu kan efeknya kan tentunya itu.
Oke, mungkin itu nggak ada masalah gitu. Tapi buat Rasya gimana? Ibu bilang, wah begini, sedih nggak? Tolong digarisbawahi, baik saya maupun Tamara nggak pernah. Apalagi saya kenal keluarganya Rafli, saya nggak akan menjelekkan dia. Rasya sendiri kini punya lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama Tamara. Pada sidang terakhir, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan agar Rafli lebih banyak memberikan waktu bagi Tamara untuk bertemu dengan Rasya. Keputusan ini mengesankan bahwa selama ini Rafli menjauhkan Rasya dari Tamara. Profesi anak itu adalah di proses dalam proses ini sementara waktu itu hak asuh di salah satu pihak itu bisa kalau memang nggak bisa bertemu ya. Nggak ada masalah Tamara ketemu sama Rasya, bahkan saya sendiri ngantar, makanya itu mungkin ditolak gitu. Makanya ya buat saya bersyukur, kenapa? Karena Rasya masih bisa diasuh oleh kedua orang tuanya. Anak biasanya peka terhadap persoalan yang sedang dialami orang tuanya. Dulu Rasya melihat kedua orang tuanya tinggal satu rumah. Dan selama 8 bulan ini Rasya menyaksikan betapa orang tuanya telah hidup terpisah. Kenyataan pahit ini bahkan sudah menjadi mimpi buruk bagi Rasya. Klien saya mengatakan bahwa Rasya itu selalu malam-malam mimpi menjerit ya. Coba bisa jelasin sedikit lah keadaan Rasya. Kalau di samping Tamara suka menjerit-jerit dalam tidur. Kan memang bukan saya mendengar, tapi kan Tamara. Saya kan menyampaikan saja. Tamara kini melakukan gerakan aksi tutup mulut. Barangkali Tamara berpikir tak ada gunanya saling menghujat dan menguliti borok pihak lain. Hanya satu keinginannya, secepatnya bercerai. Ya, bercerai. Perceraian adalah pilihan terbaik dari semua pilihan yang semuanya buruk. Pemirsa, Cece Kirani baru saja dikaruniai momongan. Tapi kalau kita hitung-hitung pemirsa, kelahiran anak pertama Cece ini sepertinya lebih awal daripada perhitungan semula. Nah, coba kita hitung. Kalau Cece melahirkan sekarang, itu artinya usia kehamilannya belum genap 7 bulan. Lalu apakah anak Cece terlahir secara prematur? Dan masih berbicara soal anak pemirsa, kali ini Ratna Lisi mengadakan acara akekah bagi anaknya yang dilahirkan belum lama ini. Nah, sebelum kita melihat acara Ratna Listi, mari kita menjenguk terlebih dahulu Cece Kirani dan bayinya, tentunya hanya di GoSpot. Keinginan Cece Kirani untuk melahirkan secara normal belum bisa terwujud. Sabtu lalu sekitar pukul 14.46 menit, Cece harus rela menelan kenyataan bahwa ia harus menjalani proses persalinan secara sesar. Dokter yang menangani Cece Kirani sesegera mungkin ambil tindakan operasi karena sejak Jumat malam, air ketuban sudah pecah padahal Cece dan suaminya AA Hadi Wibawa telah berencana untuk melahirkan anak pertamanya di Singapura. Meski semua harapan Cece belum bisa terpenuhi, baik Hadi maupun Cece tetap mensyukuri. Pasangan ini tak perlu menunggu lama menanti buah perkawinan mereka. Tak lama selepas menikah pada bulan Mei lalu, Cece Kirani langsung mengandung dan akhirnya melahirkan dengan selamat di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Alhamdulillah, meskipun dengan cara sesar dan belum bulannya, tapi anaknya sehat walafiat. Sabtu pagi, dokter masih menganjurkan untuk besok saja sesarnya, karena nunggu pematangan paru-paru hingga sempurna. Khawatir nanti kalau disesar belum sempurna kan prematur ya. Dimana waktu hamil tuh minta diusap ininya ya, minta dipegangin, terus minta didoain. Ingat waktu Cece di depan mata sendiri setelah tahajud dia baca Quran kan ya. Setelah selesai baca Quran dia usap-usap ke anaknya, ya Allah saya ingin normal. Karena operasi itu, Cece Kirani masih harus beristirahat dan mendapatkan transfusi darah. Kelahiran prematur rupanya menyebabkan kekhawatiran pada AA Hadi dan Cece. Rasa deg-degan itu praktis sirna setelah putri pertama mereka yang dinamai Zalfa Zahia Putri Wibawa lahir dengan selamat. Bayi dengan bobot 2,3 kg dan panjang 46 cm ini menjadi tumpuan harapan Cece dan AA Hadi. Zalfa Zahia Putri Wibawa. Kalau Zalfa Zahianya itu artinya kulit mutiara yang elok.
Kalau putrinya dari orang tua A, karena sudah lama mendambakan ingin punya cucu perempuan ya, udah di putri-putri katanya, tambahin putri, wibawanya dari nama A yang belakangnya. Setiap orang tua selalu mencurahkan rasa syukur atas kelahiran.